apa namanya, filenya, polynomial curve fitting, pencocokan kurva, bagaimana kita pada dasarnya memiliki aplikasi, ya. Pada dasarnya kita memiliki tiga eh, titik atau tiga informasi atau dua atau satu atau berapapun itu. Yang jelas kalau kita memiliki dua informasi titik, maka titik tersebut bisa kita buat garis. Nah, itu namanya fitting, pencocokan. Kalau kita punya tiga titik, seperti halnya di sini, pada contoh yang saya berikan, ya ada tiga titik. Nah, tiga titik itu pasti dari sembarang tiga titik bisa kita bikin namanya polinomial, ya. Jadi, pada kasus ini kita membuat kurvanya. Jadi kalau kita cerita tentang atau bicara tentang pencocokan kurva ataupun eh, curve fitting itu maksudnya adalah kita memiliki data, informasi hanya tiga buah saja, tapi kita bisa membuat keterkaitan antar data tersebut begitu. Data satu, data dua, dan data tiga, kita bisa membuat eh, kurvanya. Artinya ini bisa semacam prediksi sederhana gitu ya. Jadi kalau kita punya di sini 1,4, 2,0 misalkan, 3,12. Nah, di titik lainnya pun akan kita ketahui datanya gitu ya dari tiga data berikut ini. Nah, jadi saya langsung contohkan dalam pembuatan dalam simulasi atau praktek sederhana bagaimana bisa mendapatkan curve fitting berikut ini. Nah, jadi tadi polinomial curve fitting tadi eh, dengan adanya tiga titik, maka eh, kurva yang cocok yang apa diduga begitu adalah polinomial pangkat dua atau persamaan kuadrat. Jadi saya ulangi lagi sedikit bahwa kalau ada informasi atau data yang kita ketahui itu hanya dua titik saja. Dua titik itu maksudnya adalah ini, dua titik sembarang, maka dugaan kita itu ya sebenarnya itu hanya persamaan garis. Persamaan garis itu maksudnya apa? Yaitu kalau saya tulis Y sama dengan AX plus B. Ya. Jadi kalau ada dua titik, maka kita pasti bisa membuat persamaan garis, gitu ya. Jadi saya ulangi, dua titik, maka persamaan garis. Persamaan garis itu maksudnya apa? Polinomial, polinomial pangkat satu, ya. Pangkat satu. Atau persamaan garis itu polinomial pangkat satu. Ini X-nya pangkat satu, Y-nya pangkat satu. Jadi polinomial pangkat satu. Kalau ada tiga titik yang diketahui, maka kita bisa menduga di antara sembarang tiga titik itu pasti bisa dibuat namanya persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu maksudnya adalah polinomial pangkat dua. Nah, artinya di sini ada keterkaitan antara informasi fisik dan polinomial pangkatnya. Kalau tiga titik dugaan kita pasti dia polinomial pangkat dua. Polinomial pangkat dua itu ditulisnya kalau di sekolah dulu AX kuadrat tambah BX tambah C ya. Nah, boleh juga dengan cara yang lain ditulisnya AY sama dengan A0 tambah A1X tambah A2 X kuadrat boleh ya. Jadi concernnya di polinomial pangkat 2 adalah pangkatnya itu yang pangkat X-nya adalah 2 itu ya. Sedangkan koefisien itu bebas ya. Koefisien yang A ini koefisien, B ini koefisien, C ini koefisien, ini juga A0, A1, A2 adalah koefisien ya. Jadi yang jelas di situ polinomial pangkat 2 adalah pangkat tertingginya adalah 2 gitu ya. Nah, demikian jadi
tadi ada informasi 3 titik, 1,4, 2,0, dan 3,12 seperti pada layar. Nah, maka dugaan yang polinomial yang digunakan adalah polinomial pangkat 2. 3 titik polinomial pangkat 2, 3 titik, 4 titik polinomial pangkat 3, dan seterusnya. Ditulis dengan A0 tambah A1X tambah 2X kuadrat. Nah, kemudian di-inputlah nilai X-nya. X-nya di sini 1. Maka P1 begitu, P1 di sini A0 tambah A1X, X-nya di sini 1 tadi, tambah A2 X kuadrat, 1 kuadrat, maka didapat A0, A1, A2 sama dengan 4. 4 itu nilai Y-nya, yang ini, ya, 1,4, 2,0, dan 3,12. 4, 0, dan 12 nilai Y. 4, 0, dan 12 nilai Y-nya, ya. Nah, kemudian nilai di sininya, nilai koefisiennya yaitu di sini angka 1 nilai X-nya, maka disubstitusi dulu ke dalam persamaan ini terhadap nilai X yang ini, ya. 1 tambah A2 1 kuadrat. Kemudian 2, A0-nya tetap tambah 2 A1 tambah 2 kuadrat 4 A2. Nah, ini dia. A0 tambah 2 A1 tambah 4 A2. Kemudian yang X-nya 3 berarti A0 tambah 3 A1 tambah 3 kuadrat 9 A2. Nah, sampai saat ini sudah cukup jelas? Ada pertanyaan? Izin Pak terkait absensi, apa sudah di absen ya Pak ya? Belum ya, di absen di terakhir aja. Ya. Silakan, ada pertanyaan sampai saat ini? Nggak ada, lanjut ya. Nah, jadi sudah didapatkan persamaannya di sini. Nah, persamaan di sini yang digunakan sebagai persamaan linear boleh dilihat di sebelah kanan saya ini, yaitu dibentuk dalam AX sama dengan B. Jadi ini persamaan linearnya, ini adalah hasilnya, begitu. AX sama dengan B ditulis dalam bentuk A, di sini koefisiennya A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Maksudnya adalah koefisien daripada ini, ya. Kemudian B1, B2, B3 adalah hasilnya yang ini. Kemudian X di sini adalah variabelnya X1, X2, X3. Nah, terkait dengan persamaan yang sebelah kiri, ya, itu dari, kalau yang sebelah kanan ini adalah dari buku, ya. Nah, kita samakan frekuensinya dengan yang sebelah kiri. Nah, di sini ada persamaan linear, sistem persamaan linear yang variabelnya adalah A0, A1, dan A2. Kalau di sini yang sebelah kanan ini yang dimaksud dengan variabel itu X1, X2, X3. Nah, kalau sebelah kiri ini yang dimaksud variabel adalah A0, A1, A2. Koefisiennya bagaimana? Ya, ini koefisiennya di sini 1, 1, 1. 1, 2, 4. 1, 3, 9. Gitu ya. Jadi saya tuliskan di bawah ini. Silakan dibuat di Excel-nya atau di spreadsheet-nya. Ini adalah matrik A-nya, seperti yang di sebelah kanan saya. Ini adalah A, yaitu 1, 1, 1, 1, 2, 4, kemudian 1, 3, 9. Kemudian nilai B, ya B ini dilihat di sebelah kanan saya ini ada B, yaitu B1, B2, B3 adalah hasil. Di sini saya tuliskan 4, 0, 12. Ya, ini kalau A dan B digabung dikatakan matrik yang diperbesar. Atau yang kita kerjakan di minggu pertama ini namanya ini matrik yang diperbesar ini. Kalau kita reduksi atau kita gunakan operasi baris elementer akan didapatkan hasilnya. Ya, ya. Oke. Sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ini saya berikan tugas nanti kalau mau ini ya. Soal yang berkaitan yang sama ya. Gitu. Nah, jadi di sini adalah A-nya. A itu adalah koefisien daripada 1, 1, 1, 1, 2, 4.
139 di sini. Nah, kemudian B-nya itu 4012. Nah, kita mencari nilai A inverse-nya. Kenapa kita cari nilai A inverse-nya? Untuk mendapatkan nilai di sini A0, A1, A2. Kenapa A inverse ini? Konsepnya adalah dalam matrik, ya matrik tadi adalah AX, ya AX sama dengan B. Nah, yang ingin kita cari itu nilai X-nya. Kalau kita menggunakan bilangan, contoh misalkan 5X sama dengan 10, ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan nilai X-nya berapa, sebenarnya kita mengalihkan dengan inverse-nya. Ya, inverse daripada 5 kan 1/5 ya. Ini kita kali dengan 1/5. Di sini juga kita kali dengan 1/5. Maka di sini hasilnya 1, ini X sama dengan 10 kali 1/5 adalah 2. Nah, kira-kira begitu. Di dalam bilangan ya. Nah, juga sama dengan matrik, berbedanya kalau di matrik A kali B itu beda. Tidak sama dengan B kali A. Gitu. Kalau di perkalian biasa, 2 kali 5, oh sama, 5 kali 2 sama. Nah, kalau matrik nggak bisa karena ukurannya berbeda. Misalkan ini ukuran 2 kali 2, di sini ukuran misalkan 1, 2, 3, 4. Ini kan 2 kali 2. Harus dikali dengan matrik 2 kali 1 atau 2 kali, ya misalkan 2 kali 1, maka hasilnya adalah 1 ini. 2 kali 2 boleh dikali dengan 2 kali 1. Nah, ternyata kalau dibalik nggak bisa. 3 kali 4, 3 dengan 4 kali 1, 2, 3, 4. Ini 2 kali 1, 2 kali 2. Nggak boleh. Itu harus, kalau di matrik punya cara ini, ya, harus sama antara eh, kolom matrik yang pertama dengan baris matrik yang kedua. Ya, 2 kali 2 artinya 2 baris 2 kolom. Yang ini eh, yaitu 2 baris 1 kolom. Nah, ini yang harus sama itu yang ini. Kolom matrik pertama dengan baris matrik kedua. Nah, ini berbeda. Kolomnya 1 yang sebelah kiri, yang sebelah kanan barisnya ada 2. Nah, ini nggak bisa. Jadi A kali B beda dengan kali A. Jadi intinya adalah AX sama dengan B, kita kali di sini dengan inverse-nya sebelah kiri, maka B-nya pun kita kali dengan inverse-nya sebelah kiri. Artinya A inverse B. Nah, ini nilainya adalah identitas, maka hasilnya X sama dengan A inverse kali B. Nah, ini kenapa kita harus mendapatkan nilai inverse-nya. Inverse daripada matriknya. Jadi untuk mendapatkan nilai variabelnya, variabel X di sini, yaitu A inverse dikali B. Ya. Nah, jadi di sini ada A, di sini ada B. Kita cari dulu A inverse-nya, baru kita kalikan dengan B. Nah, gitu ya. Sehingga di sini langsung aja, di sini ada A, ada B, kita perlu A inverse. Nah, langsung diklik aja di di spreadsheet-nya. Kalau pakai spreadsheet begini. M inverse itu artinya adalah matrik inverse ya. Matrik inverse. Jadi saya hapus dulu di sini. Nah, supaya sama ya. Nah, sama dengan M inverse. Kalau pakai Excel di blok 3 kali 3 di sini, di blok M inverse langsung di blok yang bagian A-nya. Karena kita akan mendapatkan nilai daripada inverse daripada A. Enter aja. Nah, kalau pakai Excel, pakai Control Shift Enter ya. Baru dia bisa 3 kali 3. Jadi di blok dulu 3 kali 3 kolom, baru sama dengan M inverse, lalu Control Shift Enter ya.
kalau di Excel. Nah, didapatkan inverse-nya. Nah, setelah didapatkan inverse-nya, tadi kita gunakan eh, apa? Ini untuk mendapatkan X-nya, yaitu A inverse kali B. Nah, ini adalah perkalian matrik ya. Nah, jadi kita gunakan X, yaitu A inverse kali B. Nah, sekarang kita cek. Nah, ini untuk mendapatkan X-nya, ini variabelnya tadi. X-nya, yang ini, X1, X2, X3. Kalau sebelah kanan saya, kalau sebelah kiri saya ini adalah A0, A1, A2, itu adalah variabelnya. Maka, saya tulis di sini variabelnya yaitu A0, A1, A2. Nah, saya mendapatkan nilainya adalah eh, saya 24 min 28 dan 8 di sini ada keterangannya di bawah tuh yang ini 24 min 28 dan 8 24 min 28 dan 8 dilakukan perkalian tadi antara A inverse dan A inverse dan eh, A inverse kali B. Jadi ini saya hapus lagi ya nih. Cara menuliskan di sini adalah sama dengan perkalian matrik itu adalah M mul ya. M itu artinya matrik, MULT adalah multiplication. Jadi perkalian matrik M multiplication buka kurung dilakukan tadi A inverse yang di atas tadi. Nah, A inverse. Nah, ini A inverse. Nah, di blok A inverse-nya, kemudian titik koma atau koma saja dalam beberapa ini. Nah, titik koma, kemudian dikali B. B-nya yang mana? B itu yang sebelah kanan saya sini ya. Nah, yang ini ada tandanya B, yaitu 4, 0, dan 12. Nah, di blok juga 4, 0, dan 12-nya di close tutup, maka di enter saja. Nah, keluar hasilnya 24 min 28 dan 8. Ini sama persis seperti yang kita kerjakan tadi. Mana deh? Yang kita kerjakan, yang kita uraikan di itu ya, di pertemuan sebelumnya yaitu, atau di slide 24 min 28 dan 8 nih. 24 min 28 dan 8. Sudah dapat apa maksudnya 24 min 28 dan 8? Ini nilai A0-nya, nilai variabelnya tadi. 24 min 28 dan 8. Berarti ganti A0-nya 24. Min 28, A1-nya min 28. A2-nya adalah 8. Jadilah ini tadi curve fittingnya itu tadi, yaitu polinomial pangkat 2 atau persamaan kuadrat. Nah, di sebelah kanan saya ambil nilai nilai X-nya sembarang. Tadi kita diketahui soalnya itu cuma 1, 2, 3 titiknya itu. Tapi kalau kita perluas, ya ternyata ya akhirnya bisa mengetahui banyak titik nih. Nah, jadi saya ambil nilai X-nya tadi sembarang aja dari min 10 sampai 10. Nah, terlihat di sini kalau saya input angkanya 1 hasilnya 4. Saya input angkanya 2 hasilnya 0. Saya input angkanya 3 hasilnya 12 sesuai dengan yang ada pada soal tadi yaitu 1,4, 2,0, 3,12. Ya. Jadi dilihat eh, kemudian di sini adalah persamaan kuadratnya. Persamaan kuadratnya yang mana? Yang barusan yang sudah didapatkan ya, yaitu persamaan kuadratnya yang eh, sorry. Nah, yang ini nih. Persamaan kuadratnya kita pindahin lagi ke sini. Eh, nah ini. Nah, persamaan kuadratnya ya. Nah, nah. Lalu dibuat aja ini apa? Ini X-nya, X-nya tadi sembarang. Ini untuk menggambarkan grafik. Y-nya dibuat dari situ tadi 24 kurang 28 ini bisa dibuatkan sama dengan B25 yang ini angkanya maksudnya 24 begitu kan? Saya kunci dengan FN F4 atau S dolar kalau dalam
Kalau yang biasa menggunakan Excel, maksudnya adalah supaya tidak bergeser formulanya. Kemudian ditambah. Nah, ini adalah min 28. Lihat lagi. Ya. Ditambah di sini min 28 kali X maksudnya adalah kali nilai X yang ada di sini, min 10. Kemudian tambah 8 di sini, ya 8 langsung saya tulis di sini B27 dikali dengan X kuadrat. X kuadrat itu adalah nilai X yang di sini, di H17, jadi X kuadrat. Jadi di sini kalau X merujuk ke nilai ini, kalau 24 min 28 dan 8 merujuk ke nilai yang A0, A1, A2 ini. Lalu di enter saja, langsung keluar hasilnya, langsung di drag ke sini semuanya, ke bawah tadi. Nah, dari sini didapatkanlah, coba dilihat gambar yang sebelah kanan saya adalah gambar persamaan kuadrat polinomial pangkat 2 atau persamaan kuadrat. Nah, ini menunjukkan data-datanya yang awalnya cuma kita tahu tadi datanya cuma 3, yaitu 0, berapa, 0,24. Nggak ada kan 0,24, kita tahunya cuma 1,4, 2,0, 3,12. Coba kita lihat. Harusnya kan datanya eh, ya 1,4 ya. Nih. Nah, 1,4, 2,0 ya ini ya, 3,12. Nah, betul itu. Nah, jadi dari 3 data ini kita bisa mengetahui ada banyak data lainnya nih yang bisa yang didapatkan dibentuk berdasarkan fitting atau pencocokan daripada kurva begitu ya. Nah, itu dulu, ada pertanyaan? Silakan. Kira-kira ada gambaran nggak penerapannya itu? Ya, ya. Silakan. Belum, Pak. Belum ada. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan? Oh, tadi penyelesaian dengan matrik identitinya, Kenapa? kalau penyelesaian dengan matrik identitasnya tadi, apakah sudah dijelaskan, Pak? Matrik identitas yang mana tuh? Enggak, kan kalau melihat dari yang materi yang minggu kemarin kan, ada juga penyelesaian dengan ininya, dengan matrik identitas. Yang pertama maksudnya minggu Iya, pertama. iya. Iya. Jadi itu nggak dipakai lagi, Pak ya? Di sini tadi. Ya. Hmm, Ya, ini yang terakhir dulu supaya Oke. merujuk ke itu ya, eh, merujuk ke materi yang terakhir supaya masih fresh ya. Nah, jadi Oke, Pak. dalam sistem linear nanti ada, mungkin juga di pertemuan berikutnya ada model yang lain, tapi secara umum persamaan linear itu di sistem persamaan linear itu ya ini AX sama dengan B ini ya. Jadi dibentuk dalam bentuk pola AX sama dengan B, yang dicarinya itu nilai X-nya ini. Yang A itu adalah koefisiennya, yang B itu adalah hasilnya. Nah, di sini saya bentuk yang A ini adalah tadi koefisiennya. Koefisien didapatkan dari sini 111, 124, 139. Nah, ini ya jelas ya. Ini B itu adalah hasilnya 4012. Ini dinamakan matrik yang diperbesar. Ini cara di minggu pertama juga modelnya bisa seperti ini, cuman tadi eh, ini cara yang lebih mudah sebenarnya dari minggu pertama daripada OBE itu. Nah, kalau ini eh, yang di operasi baris elementer juga sebenarnya mendapatkan nilai yang ini nih 24, min 28 dan 8, tapi cara baris per baris, nah itu proses tahapannya lumayan. Nah, jadi kalau di sini langsung menggunakan rumus tadi di AX sama dengan B, AX sama dengan B, ini. Jadi AX sama dengan B. Nah, karena kita ingin mendapatkan X-nya, kedua ruas dikali dengan A inverse, gitu, sama dengan A inverse B. Nah, sisalah X sama dengan A inverse B. Nah, jadi ini yang dikerjakan nih. X-nya A inverse kali B. Nah, Baik, caranya Pak. tadi eh,
Kalau perkalian matriks, kata kunci di Excel-nya adalah M-mul ya, yaitu artinya matriks multiplication, perkalian matrik ya. Eh, ada sedikit perbedaan antara spreadsheet dan apa namanya Excel ya. Excel. Kalau Excel itu harus menggunakan Control plus Shift ya, plus Shift plus Enter. Ya, kalau dan di blok juga di blok si wilayah matriknya. Kalau nggak di blok dia nggak keluar hasilnya. Kalau nggak Control Shift Enter juga nggak keluar. Nah, ini Excel agak namanya aplikasi. Kalau spreadsheet bisa langsung, nggak di blok juga bisa, nggak pakai shift juga bisa. Ya. Nah, jadi itu di kemudahannya pakai spreadsheet dibanding Excel ya. Nah, boleh dicoba juga. Tapi kemudahan lainnya baik Excel atau spreadsheet dia dinamis, itu yang menarik ya. Nah, jadi di sini nanti kalau saya berikan spreadsheet atau Excel-nya bisa dilihat sendiri ya si formulanya. Yang jelas tadi ada di sini A inverse. Saya cuma mengetik di sini M inverse, artinya matrik inverse. Tadi saya belum jelaskan juga. Kalau itu perkalian matrik, kalau inverse-nya adalah M inverse, yaitu artinya adalah matrik inverse. Ya. Matrik inverse tujuannya untuk mendapatkan nilai X, karena di sini A inverse kali B. Gitu. Jadi tujuannya mendapatkan A inverse-nya, kemudian B-nya sudah ada, berarti langsung didapatkan nanti nilai X-nya, gitu ya. Nah, oke. Kalau nggak ada pertanyaan terhadap curve fitting, jadi sudah paham apa namanya itu, saya kira yang ini harus dicoba oleh mahasiswa ya, karena di sini sudah ada datanya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tadi tinggal diikuti aja alurnya ya. Alurnya di sini ada A, berarti ini ada 3 baris harus jadi 4 baris, 4 kali 4. Kemudian dapatkan A inverse-nya, dapatkan nilai A0, A1, A2-nya, kemudian dapat persamaan kuadratnya, persamaan pangkat 3 yang jelas di sini. Kemudian dibuatkan kurvanya, yaitu seperti ini berdasarkan data X dan Y-nya. Ini X ini datanya sembarang aja, tapi pasti data yang terkait dengan yang diketahui di sini 1, 2, dan 3, 1,4, 2,0, dan 3,12 pasti harus sama. Ya, yaitu kalau dilihat di sini 1,4, 2,0, 3,12. Nah, ini saya blok 1,4, 2,0, 3,12 itu pasti sama gitu dengan yang ada di atas sana. Yang diketahui. Yang lainnya ini sebagai data pembantu supaya bisa digambarkan kurvanya. Nah, di sini kurva langsung saya ambil di sini, sisipkan, ambilkan diagram seperti itu dan seterusnya. Dapatlah persamaan kuadrat. Nah, ini kan sudah ada, menurut saya ini kan sudah ada gambarnya, sudah ada caranya, dan ada formula di Excel-nya. Jadi ini memang harus dikerjakan oleh mahasiswa supaya memahami bagaimana data yang ada itu dia punya apa, bisa membuat curve fittingnya gitu ya. Jadi ini semacam model sebenarnya ya, ke model prediksi dan lain sebagainya, yang pada dasarnya cara kerja prediksi COVID itu hampir sama juga dengan curve fitting ini ya. Jadi mencari model itu namanya model yang PX sama dengan A0 tambah A1 X tambah 2 X kuadrat tambah A3 X pangkat 3 tambah 4 X pangkat 4 itu namanya model. Model persamaan kuadrat, model garis, model lingkaran, dan seterusnya. Apa eksponensial. Jadi berdasarkan data yang awalnya diketahui. Kalau kita mau ganti dengan eksponensial ya, ini yang diganti dulu si apa modelnya ini. Jadi modelnya misalkan eksponensial di sini apa? A0 tambah E pangkat X, nah itu adalah eksponensial gitu. Jadi dalam hal ini kita ceritanya adalah polinomial curve fitting. Jadi dugaan kita polinomial dalam hal ini gitu ya. Nah, saya rasa ini nanti akan saya tugaskan. Silakan dibuat dalam bentuk Excel-nya.
Excelnya nanti saya Excel atau spreadsheet silahkan. Akan saya berikan formulanya seperti yang ada ini. Nah, berikutnya adalah saya mundur ke belakang ke materi sebelumnya sedikit. Nah, ini. Jadi di dalam sistem bersama linear yang saya katakan, ini sama caranya tadi. Kita menentukan solusi. Solusi itu apa sih? Solusi itu adalah, sorry, bukan. Hmm, nah. Ya, solusi itu adalah yang memenuhi persamaan ya, dikatakan solusi. Nah, solusi di sini kita lihat aja dari gambar sama dari persamaan nih supaya lebih lebih relate atau lebih menarik atau lebih sesuai dengan pembahasan kita di minggu kedua itu nggak salah ya, di pertemuan kedua atau ketiga saya apa. Dilihat di persamaan A, gambar A. Garisnya bersilangan. Yang dimaksud solusi adalah titik temu di sini ya. Titik temu yaitu 1,2. Kelihatan nggak di gambar saya? Suara saya cukup jelas ya? Kelihatan, Pak, kelihatan. Ya. Nah, dengan cara yang sama, tadi saya katakan di sini adalah kita mendapatkan apa? AX sama dengan B-nya, saya ulangi di sini ya, saya buatkan tadi, dibuat dulu tetap dalam bentuk AX sama dengan B. Ini namanya sistem persamaan linear, SPL. Karena SPL itu maka di sini matriksnya ada beberapa persamaan gitu ya. Nah, yang dicari tetap X-nya. Yang ini adalah hasilnya begitu ya. Nah, awalnya seperti ini tetap dijadikan X sama dengan A inverse B. Ya. Nah, dengan cara yang sama tadi, nah sekarang kita lihat. Ini variabelnya adalah X dan Y. Nah, jadi saya langsung buatkan di sebelah kanan, boleh dilihat nih. Koefisiennya, langsung saya ambil nih 1. Ya, 1. Ini hasilnya adalah berapa hasilnya? 3. Adalah 3 ya. Ya. Nah, ini saya blok dulu supaya lebih kelihatan. Eh, ini yang bagian agak berbeda sedikit. Nah, ini maksudnya adalah bagian hasil ya. Kalau ditulis satu kesatuan di sini namanya matrik yang diperbesar. Ini kalau segini aja namanya matrik koefisien atau matrik A. Matrik koefisien. Kalau yang diperbesar atau diperluas dengan hasilnya ini. Nah, ini nanti yang minggu pertama yang ini sebenarnya yang dikerjakan. Ya. Nah, jadi ini A-nya. Langsung A inverse-nya sama seperti yang tadi, yaitu M inverse sama dengan di blok di sini A-nya dapat hasilnya adalah ini 0,5, 0,5, 0,5 dan min 0,5. Dan nilai X dan Y, ini nilai variabel yang kita cari, nilainya adalah 1,1 dan 2. Nah, ini caranya tadi adalah M multiplikasi, yaitu perkalian antara A inverse, ini A inverse, dan B-nya ini, B hasil. Ya, yang itu kelihatan di blok ya. Ini A inverse kali B. Hasilnya adalah X dan Y. Langsung keluar duanya X dan Y. Maksudnya apa? 1,2. 1,2 posisinya di sini. X-nya 1, Y-nya 2. Nah, ini yang disebut dengan solusi. Jadi, eh, dalam kurva ini persamaannya sudah sangat jelas ya di sini. Matriknya juga sangat jelas. AX sama dengan B. Yang dicari adalah X sama dengan A inverse B yang ini variabelnya, maksudnya X dan Y di sini. Kalau dituliskan seperti ini tadi, kalau saya tuliskan, eh, kalau saya tuliskan dalam bentuk eh, ya nggak keluar deh.
Ya, tuh. Mana matri. Ya sudah. Ya, kalau saya tuliskan dalam bentuk matrik AX sama dengan B, maka di sini adalah eh, 1, 1, 1 min 1, ya, 3 min 1 B ya. 1, 1, min 1. Ini ya. Saya tulis dengan sorry. AX sama dengan B. Nah, 1, 1, ya. Kemudian 1 min 1 begitu. Nah, variabelnya di sini adalah X dan Y. Nah, ini menyesuaikan sama ini variabel tuh, menyesuaikan dengan persamaannya. Itu adalah X dan Y. Berarti di sini X, di sini Y gitu. B-nya adalah hasilnya 3 min 1. Nah, di sini kan kelihatan nih 2 kali 2 di sini. Matriknya di sini 2 kali 1, 2 baris 1 kolom. Nah, baru bisa dikali itu. Matrik itu yaitu perkalian baris dan kolom. Jadi baris dan kolom gitu ya. 1 kali X, 1 X gitu kan. Tambah 1 kali Y ya. Gitu. 1 kali X adalah X gitu kan. Tambah 1 kali Y adalah Y sama dengan 3 ya ini. Baris kali kolom. Baris kedua 1 kali X yaitu X. X Yang ini min Y. min 1 kali Y min Y Min Y. sama dengan min 1. Nah gitu ya. Nah, kenapa saya menulisnya nih, min Y sama min 1. Jadi mengubah persamaan menjadi apa namanya eh, matrik. Ini matrik koefisien. Kalau mengubah persamaan menjadi matriknya sih gampang ya. Yaitu ambil aja koefisiennya itu 1, 1, 1, min 1 ini. Hasilnya juga sama 3 dan min 1. Ya, X dan Y-nya ini kadang-kadang agak bingung tadi. Kenapa di sini X dan Y dari mana? Karena pertanyaannya dari mana tadi? Terjawab dari sini. Nah, yaitu AX sama dengan B tadi, maka diubah menjadi X sama dengan A inverse B. Nah, X di sini adalah variabel. Eh, kalau kita menyesuaikan sama soalnya, oh nih sini variabelnya ada X dan Y, berarti di sini adalah X dan Y. Yaitu A inverse-nya yang mana? A inverse-nya dari, nah ini A inverse langsung, B-nya yang ini 3 dan min 1 gitu ya. Nah, dapatlah. Nah, jadi dari sini, nah, bisa dilihat ada dua gambar yang lain. Gambar yang pertama adalah eh, di sini perkalian antar apa baris pertama dan baris kedua 1 1 3, baris keduanya 2 2 6. Ini adalah persamaan yang sama. Kalau pada kurva itu dia garisnya ini juga sama, dia bertumpuk ya bahasa lainnya itu, sehingga di sini dia dikatakan memiliki banyak solusi. Kan bertumpuk solusinya ya semua. Kalau dia bersilangan, solusinya cuma satu di sini. Kalau bertumpuk, semuanya adalah solusi di sini. Kalau sejajar saja, maka tidak ada Tidak solusi. punya solusi. Gitu. Nah, jadi cirinya ada di sini tuh salah satunya. Kalau dia persamaan antar satu baris dan baris lainnya itu adalah perkaliannya, maka di situ dipastikan dia dikatakan memiliki banyak solusi. Tapi kalau perkalian antara satu baris dan baris lainnya hanya berada pada koefisiennya saja, ini koefisien 1, 1, 1, 1 kan berarti sama tuh. Tapi hasilnya berbeda, dia juga eh, tidak memiliki solusi begitu. Nah, kedua daripada gambar B dan gambar C, nah coba dilihat di sini matrik inverse-nya. Saya input angkanya 1, 1. Kemudian 3 di sini yang matrik hasilnya. Kemudian 2 bagian bawah baris keduanya 2, 2. Saya input 6 di sini ya. Nah, enggak pengaruh terhadap inverse-nya tuh. Inverse-nya itu cuma pengaruh terhadap ini, terhadap A-nya. Karena dia adalah ini baris yang sama sebenarnya, cuman kelipatannya doang. Sehingga dia kalau pada
reduksi OBE, ini menjadi 0 sebenarnya tuh. Menjadi 0, ini sama aja 0 gitu ya. Nah, tidak terdefinisi. Tuh. Ya, tidak terdefinisi. Saya tulis kelipatan pasti nggak terdefinisi tuh. Kelipatan 2 nggak terdefinisi. Kalau saya masukkan kelipatan 3, ya, nggak terdefinisi tuh. Jadi kalau satu baris dan ada kelipatannya, itu pasti dia antara banyak solusi, yang B ini, atau tidak memiliki solusi. Cara mengecek dia tidak memiliki solusi, kalau si koefisiennya boleh kelipatan, yang ini, tapi kalau hasilnya di sini menunjukkan akan berbeda tuh. Kalau hasil daripada ininya berbeda, ini X tambah Y sama dengan 3. Ini logika aja. X tambah Y sama dengan 3. Lah, kok X tambah Y sama dengan 1 di bawahnya? Ya kan? Ya berarti di sini berkontradiksi. Maka dia tidak memiliki solusi. Gitu. Ya. Kalau yang B ini, X tambah Y sama dengan 3. Di bawahnya juga X tambah Y sama dengan 3. Ini kan 2X tambah 2Y sama dengan 6. Saya bagi 2 tuh. Jadi ya X tambah Y sama dengan 3. Berarti persamaan yang sama. Kalau persamaan yang sama, artinya banyak solusi. Itu coba. Kalau saya tulis X tambah Y. X tambah Y sama dengan 3. 2X tambah 2Y sama dengan 6. Ini kan persamaan yang sama sebenarnya. Ya. Artinya, cuma satu persamaan aja. X tambah Y sama dengan 3. Lah, solusinya berapa ya? Banyak. Mana banyaknya? 1 tambah 2. 2 tambah 1. 3 tambah 0. 0 tambah 3. Ini kan 3 semua. Kemudian 4 kurang 1. Ya kan? Min 1 tambah 4. 3 semua. Ya, ini yang dikatakan banyak solusi. Banyak solusi dikarenakan dia berhimpit. Itu ya. Berhimpit si kurvanya nih, yang B-nya. Itu dulu bisa dipahami ya? Dari cirinya bisa diikuti, dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Ya. Nah, sekarang kita Siapa? ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada. Nah, ini juga masih sama tadi. Nah, sekarang kita coba aja yang tadi mengenai OBE ya. Nah, OBE operasi baris elementer. Operasi baris elementer yang kecil aja dulu, yang jelas memiliki ada 3 tipe tadi. Yang ini juga bisa dilakukan OBE. Jadi langsung saja saya input dulu 3 yang ini ya. 3 min 1 dan 1 ya. Kemudian 2 min 1 0. Saya copy aja deh. Ini namanya matrik yang diperbesar ya. Nah, boleh mahasiswa mencoba sekalian, boleh kadang ya. Nah, hasil akhirnya itu harus 1 dan 2 ya. Nanti kita lihat gimana pola OBE bekerja. Saya tandai di sini. Nah, OBE itu targetnya di sini menjadi matrik identitas. Hasil akhirnya itu harus 1, 0, ya. Ini hasil akhir dulu. 0, 0, 1. Gitu ya. Nah, yang sebelah kanannya itu adalah hasilnya, yang ini. Nah, nanti yaitu kalau di sini X dan Y nilainya 1 dan 2. Nah, berarti di sini nanti hasil akhirnya harus 1 dan 2 gitu ya. Nah, gambarannya begitu dulu hasil akhir. Nah, supaya tahapannya bertahapnya bisa ngikutin. Nah, kita cek di sini 3. Kan bukan 1 ini. Lalu supaya jadi 1 gimana? Dibagi 3 gitu ya. Gimana caranya bagi 3? Ya dibuat aja di sini gitu ya. Sama dengan begitu yang 3 tersebut dibagi dengan bagi 3. Nah, 1 kan hasilnya. Nah, tinggal ditarik ke kanan.
Sudah? Bisa? Di sini dulu bisa? Sama. Nah, berikutnya adalah di bawahnya ini 2. 2 itu supaya jadi 0 gimana? Dikurangi 2. Ya. Nah, 2 ini saya tulis sama dengan rumusnya. 2 yang di sini dikurangi 2 kali 2 kali 1 ini. Ya, bukan hanya dikurangi 2, tapi kan OBE itu adalah baris itu boleh dikali berapapun. Ya kan? Boleh ditukar posisinya. Posisi 1 ditukar posisi 2 boleh. Nah, yang ketiga adalah perkalian atau perkalian dan penyembelahan dengan baris lainnya. Nah, ini perkalian dan penyembelahan dengan baris lainnya. Jadi, angka 2 supaya dia menjadi 0 adalah dikurangi 2 kali baris yang pertama ini. Ini kan udah ada angka 1 nih, yang di tanda panah ini. Jadi, 2 kali 2 dikurangi 2 pasti 0. Nah, tapi 2 kali 1 yang baris pertama. Nah, otomatis pasti 0 lah, kan? Nah, gitu. Bisa? Sampai sini bisa? Bisa. Nah, kemudian ini sudah 1, ini sudah 0. Nah, langkah berikutnya bagaimana? Yang ini harus jadi angka 1. Karena tadi mari identitas 1, 0, 0, 1. Jadi segitiga bawah istilahnya itu. Segitiga bawah dulu diselesaikan, maka baru ke segitiga atas. 1 sudah, 0 sudah. Tinggal yang ini jadi 1. Gimana ini supaya jadi 1? Ya dibagi dengan bilangan tersebut juga. Nah, jadi saya tulis yang baris pertamanya, saya samakan dulu dengan ini, ya, karena nggak berubah. Ya, jadi saya samakan aja nilainya. 1, nah gitu ya. Nah, sama ya. Nah, yang baris keduanya, yang di sini, saya tulis sama dengan bilangan tersebut dibagi bilangan ini juga 0,33. Nah, cuma di sini saya kasih apa? Eh, 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 ya, eh, ya masih ada, alhamdulillah masih ada recordnya. Ya baik, eh, tadi salah tekan FNF4, FNF4 shutdown. Maksudnya adalah kontrol, F4 ya. apa mau kunci ininya ya, ya mau kunci, ya, Mau FN jadinya alt. iya itu, udah, ya, tragis. Ya, jadi eh,
Nah, ini tuh ya. Tadi kita, nah, H18 bagi dengan H18. Dikunci H18 yang pembaginya, yaitu, eh, apa namanya, sorry, LT F4 ya. Kok LT ya? F, hmm, Jangan ALT, nanti shutdown. ya, apa ini? Tadi FN F4 asal salah. F4 aja deh coba. F4 aja ya. Tuh lihat. Nah, jadi dikunci supaya karena kan tadi maksudnya boleh dikali, boleh dibagi dengan bilangan yang sama, tapi per baris, operasi baris elementer. Jadi per baris dia. Kalau bilangan tersebut kita bagi dengan min 0,3 ya semuanya kita bagi dengan min 0,3 tuh. Tinggal ditarik ke kiri dan ke kanannya gitu ya. Cirinya sebelah kiri ini tetap nggak berubah ya. Ini 0 ya, masih ada 0 nih. Nah, berarti nolnya di sini tetap tuh nggak berubah. Kalau 0 ini berubah lagi, berarti salah caranya. Karena dia tahap per tahap tadi ini nggak akan berubah lagi nih. 1, 0 nggak akan berubah lagi. Ketika kita ubah yang 1 ini, nolnya nggak berubah lagi. Nah ini 1, 1, 0, 1. Udah beres nih. Segitiga bawah, lanjut ke yang atas. Nah tinggal yang ini. Gimana supaya ini menjadi angka, apa namanya, angka 0 ya? Kan identitas 1001 gitu. Nah, supaya itunya berubah, Kak. Nah, tadi eh, yang 012 yang bagian bawah ini udah nggak berubah, jadi kita tulis saja sama dengan yang atasnya. Nah, tuh sama dengan yang bagian bawahnya ini udah hasil nggak berubah. Yang bagian atas di sini masih berubah. Satunya udah nggak boleh berubah lagi. Yang ini saja yang berubah yaitu min 0,3. Supaya jadi 0 bagaimana? Kalau dikurangi dengan yang bagian bawah, ya nggak jadi 0. Dikurangi dengan berapa? 0,33 kali baris kedua. Begitu ya. Jadi kalau di sini sama dengan, karena ini yang mau kita nolkan, maka dikurangi, begitu, eh, buka kurung, ini juga dikali dengan baris kedua yang ini. Baris kedua di sini boleh, baris kedua yang di sini boleh karena sama. Ya, nah begitu. Pasti harusnya hasilnya sama dengan 0. Nah, ya kan? Kalau sama dengan 0, maka tinggal coret ke kanan, tinggal ke kiri. Ya, ya di itu aja, pasti ada yang salah tuh. Karena hasilnya kan harus 1 tadi. Ya, nah, apa salahnya? Kita cek dulu. Ya, nah, ternyata dibagi, dikurang atau ditambah ya min 0. Nah, ini ada yang kurang kemungkinan tuh tambah coba ya. Ya salah juga. Ctrl Z ya. Nah, hasilnya tadi seberapa tuh? Kan hasilnya udah ada tuh 3 min 1, 1 dan 2. Berarti X-nya itu harus 1 ya. Nah, operasi baris elementer. Jadi baris ke min 0,33 dikurang 3. Ini coba saya buka kurungnya. eh oh, bukan di sini salahnya tuh pasti. Yang harus ada yang Ini dikunci. penjumlahan, Pak. Kenapa? Kalau yang perkalian kan nggak perlu dikurung, Pak. Iya, jadi ada yang harus dikunci itu si formnya itu seperti ini nggak salah. Iya, coba dulu. Nah, yang ke kanannya itu harus ada yang kunci karena harus sama dia. Nah, itu kan. Nah, jadi dikunci si apa H20-nya di sini ya karena
dia berlaku untuk semua baris gitu. Nah, kalau dilihat di sini, nah, ya kan? Hasilnya pasti 1,2. Ini yang dikatakan adalah matriks identitas, ini yang dikatakan hasil begitu. Jadi kalau pada seperti ini kelihatan bahwa kalau bentuknya pasti 1001 identitas begini, maka dia ini adalah solusinya. Selain tipe yang seperti ini, maka dia tidak akan memiliki hasil di sini, ya. Tidak akan membentuk matriks identitas ya. Kita coba aja yang tadi ini aja, yang ini aja 113 226 tuh, ya. Sorry. Saya ambil sebelah kiri saya. Nah, ya di sini ya sebelah kanan saya ini 113. Nah itu kan kelipatannya tuh. Nah 226. Nah ini saja yang pasti ini udah ada angka 1 nih. Kita mau buat 0 di bawahnya. Ya kan? Gimana cara membuat 0? Yang satunya tetap, yang baris pertama saya tulis ini sama sedih. Ya ini sama gitu. Aduh kenapa begitiga? Ya. Nah sama. Nah, ya, baris kedua itu harus 0. Berarti 2 yang ini 2 itu maksudnya rumusnya 2 dikurangi 2 kali baris pertama ya 2 dikurangi 2 kali baris pertama. Nah itu 2 kali baris pertama yang ini. Nah di sini aja langsung kelihatan ini udah 0 betul ke kanannya. Nah ke kanannya bisa jadi salah tapi harus harus ada yang dikunci ya. Nah di sini kelihatan nggak bisa membentuk, tidak bisa membentuk apa matriks apa Identitas. identitas, nggak bisa membentuk matriks identitas. Jadi kalau bentuknya seperti ini, ada baris 0 semuanya, jadi pada matriks akan terlihat bahwa yang dimaksud di sini adalah di sini contoh, jadi ini tadi matriks satu solusi ya, saya tulis matriks satu solusi. Atau SPL, namanya SPL satu solusi. Dia pasti membentuk matriks identitas. Yang seperti ini SPL banyak solusi. Banyak solusi. Cirinya apa? Cirinya dia membentuk baris 0, 0, 0, 0. Nah, ada satu lagi matriks yang tidak memiliki solusi. Dia membentuk baris 0 juga, tapi yang di kanan ini ada angka, misalkan 1 begitu. Nah, ini namanya mustahil bahasa lainnya tuh. 0 kali 5, 0 kali 7, kok hasilnya 1? Nah, namanya ini mustahil, maka disebut tidak memiliki solusi. Nah, kita cek aja bentuk yang sama tadi di yang tidak ada solusi yang ini nih. Ini kan nggak ada solusi nih, 113, 111. Ya. Iya, Ya. di berita juga ada. Ini saya copy aja ke sini, ke kanan. Nah, 113, 1, 1, apa tadi? 113 dan sorry. Nah, 113, 111. Nah, itu otomatis baris keduanya, baris pertamanya sama dengan baris kedua. Nah, ini. Baris pertamanya sama. Nah, baris keduanya harus 0 tadi. Kita nolkan. Yaitu artinya karena angkanya sama, baris kedua dikurangi baris pertama. Nah, hasilnya kan 0 tuh. Nah, 0. Di bawahnya ke kanannya 0 juga. Ke paling ujung tuh min 2. Nah, ini yang menyebabkan dia mustahil. Tidak memiliki solusi. Jadi, satu solusi dan tidak memiliki solusi
pada matrik kelihatan memiliki solusi ditentukan pada matrik itu dari yang ini ya. Nah, di sini 0, di sini 0, 0, 0, ya mungkin 0, 0, 0 mungkin 0 kali 5, 0 kali 7, hasilnya 0 ya. Betul. Kalau ini 0 kali 5, 0 kali 7, hasilnya min 2. Nah, ini mustahil, maka disebut tidak memiliki solusi. Nah, jadi pada matrik itu ada cirinya, oh ini tidak memiliki solusi, oh ini memiliki solusi gitu ya. Nah, jadi pada matrik bisa kelihatan seperti ini. Kalau dia identitas solusinya 1, kemudian kalau dia tidak bisa membentuk identitas, ada baris 0 di sini, ternyata yang kanannya ini 0, maka dikatakan tadi memiliki banyak solusi yang ini, atau SPL banyak solusi. Yang satu lagi kalau dia tidak membentuk identitas, tapi ternyata di sini bukan 0, tapi min 2, menunjukkan dia tidak memiliki solusi. Nah, itu ciri pada matrik. Kalau ciri pada gambar tadi sudah sangat jelas seperti ini. Ciri pada inverse-nya dia pada satu solusi ada inverse, pada banyak solusi dan tidak ada solusi dia nggak nemu tuh inverse-nya tuh. Dia kelipatannya ini. Jadi nggak nemu inverse-nya. Kalau saya ubah aja sedikit di sini, pasti dia memiliki solusi tuh. Nah, tuh. Solusinya adalah min 3 dan 6. Karena kelipatan, dia nggak memiliki solusi gitu ya. Nah, itu aplikasi dari sistem persamaan linear dan juga tadi langsung pada bentuk curve fitting ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita belajar di network ya. Di network ini kalau di buku bisa dilihat mana bukunya ini. Udah ada belum ya? Buku network. Yang nggak ada di situ. Net, logo metode numerik pembimbing kayaknya di sini. Nggak ada. Ya, nanti lagi di download ya. Saya share lagi pada maupun buku Ron Larson ya, yang tadi. Yang ini nih, Larson. Nanti udah saya share belum bukunya? Belum kayaknya. Di Drive ya. Baik, kira-kira itu ya gambarannya. Silakan penugasannya yang ini. Yang slide ini, saya akan sharekan slide-nya. Bukan slide apa? Ini Excel-nya. Nah, tinggal diikuti aja yang ini. Curve fitting-nya. Nah, nanti dibuat ya tahapannya udah sama persis ya. Nih, jadi tinggal diikutin aja nilai A, B, C. Jadi ini karena ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti jadi 5 kali 5 baris. Kemudian diinverskan. Kemudian ini persamaannya dibuat dalam formula tadi, formula Excel. Nah, ini pasti gambarnya jadi seperti ini. Ya, kan udah jelas, sangat jelas, tinggal diikuti alurnya. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Itu saja saya kira untuk pertemuan pada malam hari ini. Ada pertanyaan? Cukup ya? Kalau nggak ada, sambil saya. Izin Pak, Ya, untuk rekamannya nanti boleh di-share ya Pak? ya pasti saya share ya. Kemarin yang sudah di share itu bisa kuliahnya langsung di-upload di itu ya, di YouTube-nya. Nanti saya share. Silakan aja mau, kalau saya nggak usah di subscribe nggak apa-apa, karena tujuannya bukan untuk itu juga. Eh, jadi ada sudah dibuatkan listnya, list apa? List sesuai kelasnya, kelas